Selamat pagi anak ibu kelas 5C. Ya, apa kabar nak? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Walaupun kita masih tetap daring, tapi tetap semangat ya. Oke, kita mulai belajar kita hari ini. Sudah siap kan? Nah, kita hari ini masih di tetap tema 7, yaitu subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kita masuk di pembelajaran 1. Kalian lihat buku kalian. Nah, di situ ada gambar, yaitu Bapak Proklamator kita. Siapa Bapak Proklamator kita? Yaitu Bapak Soekarno. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja peristiwa yang terjadi terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat atau menjawab pertanyaan yang ada di buku. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan jawabannya. Ya, perhatikan. 1. Peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas? Peristiwa apa, nak? Ya, peristiwa tentang pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, adakah hubungan peristiwa pada gambar dengan kemerdekaan bangsa Indonesia? Nah, jawabannya adalah peristiwa tersebut sangat berhubungan erat karena peristiwa itu merupakan awal dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Dengan adanya peristiwa tersebut memang belum terbentuk karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu belum melakukan tahap-tahap untuk pengakuan sebagai sebuah negara. Masih harus ada lagi tahapan-tahapan yang dilalui seperti pengakuan oleh negara lain. Kemudian keempat, apakah dengan adanya di peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Belum. Indonesia belum bebas dari penjajahan karena Indonesia masih harus terus mempertahankan kemerdekaannya. Karena apa? Karena Belanda masih terus merongrong kemerdekaan Indonesia dengan menjalankan agresi militer. Nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya di situ, nah lihat ya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa itu yang memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, selanjutnya kalian lihat teks dari peristiwa pembacaan proklamasi. Di situ ada hal-hal yang terjadi pada saat pembacaan teks proklamasi. Ada yang hafal tentang proklamasi kita? Nah, proklamasi kita itu dibacakan oleh Bapak Soekarno-Hatta yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Kalian baca teksnya dengan baik, kemudian kalian jawab soal ini ya. Ada 5. Yang pertama adalah kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, di mana teks proklamasi dibacakan, siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan, siapa saja tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi, kemudian apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi. Nah, kalian dapat membacanya atau menjawabnya dengan teks yang sebelumnya sudah Ibu kasih tunjuk. Bisa kan, Nak? Oke, nah selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Ya, lihat di sini. Kalor mengubah
suhu benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa-apa aja perubahan wujud benda karena adanya perbedaan kalor yang diterima oleh benda tersebut. Masih ingat kan? Nah, lihat ya, Ibu bacakan teksnya. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda berubah-berubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh, kalor dapat mengubah suhu benda adalah, perhatikan gambarnya, air panas memiliki suhu tinggi, air dengan memiliki suhu rendah. Ya, apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu dingin. Makanya airnya menjadi hangat. Oke, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya.